Ya sudah. Hah? Saudara-saudara para Sudah. pengamat.id, kita ketemu lagi di suasana pasca Lebaran. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan kita berada sekarang di channel suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Tamu kita adalah tamu istimewa Profesor Dr. Hamid Hasan. Beliau adalah Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Ya, Apa kabar? Maaf lahir batin. ya, maaf lahir batin juga kepada semua pendengar suyanto.id, maaf lahir batin. Nah, kali ini adalah episode kedua dengan Profesor Hamid Hasan dan kita akan membicarakan seputar bagaimana pendidikan karakter, yaitu mengenai pelajar Pancasila. Bagaimana, mengapa, gimana metodenya membelajarkan dan sebagainya. Profesor Hamid Hasan akan memberikan deskripsi, narasi, dan eksplanasi kepada kita semua. Prof. Hamid, silakan, Pak. Baik, terima kasih Prof. Yanto, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Maaf lahir batin ya, selamat Idul Fitri dan salam bagi kita semua gitu ya. Nah, Ibu Bapak kan sudah pasti mendengar bahwa pada saat sekarang pemerintah sedang mengembangkan pelajar Pancasila. Nah, itu yang harus menjadi bagian dari pendidikan di masa yang akan datang. Dan dari profil pelajar Pancasila, kita tahu ada 6 karakter yang harus dikembangkan. Semuanya tidak baru, ya. Tetapi beberapa hal barangkali perlu kita tinjau ulang. Ya, kalau umpamanya yang pertama kita tahu itu adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Saya yakin itu sudah tidak masalah gitu bagi guru-guru kita gitu ya. Soalnya guru-guru kita adalah juga orang yang beragama dengan baik, apalagi guru-guru dari Muhammadiyah. Itu tentu saja kita latih dengan baik dalam soal beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu ya, dan tentu kalau kita beriman ya kita berakhlak mulia gitu kan, seperti itu ya. Karena apalagi kalau dalam Islam bahwa itu memang tujuannya itu adalah untuk berakhlak mulia seperti begitu. Nah, jadi ini Prof. Hamid, itu dulu kan ide awalnya kan hanya akhlak mulia. Tapi setelah masyarakat rame-rame, loh kok akhlak mulia? Ini tidak sesuai dengan amanat yang ada di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sigdinas dari tujuan pendidikan nasional kita. Sehingga akhirnya ada penambahan baru, yaitu beriman, bertakwa, dan akhlak mulia. Ini saya kira merupakan blessing atau apa ya, Pak Hamid? Ya, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa lagi ditambah gitu sekarang ya. Dan berakhlak mulia. Nah, jadi ini satu blessing juga kalau umpamanya tidak ada reaksi masyarakat, itu ya mungkin tidak ada kata-kata itu gitu kan, lepas saja dia seperti itu. Nah, ini memang kita pada saat sekarang artinya teman-teman guru juga itu harus mulai lebih hati-hati memperhatikan apa yang ada dan memberikan juga komentarnya, memberikan masukannya sehingga dengan demikian ada perbaikan-perbaikan. So kalau kita diam itu kebijakan itu akan jalan terus seperti begitu ya. Jadi tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti begitu. Jadi Prof. Hamid, sebetulnya setelah saya amati dari 6 nilai itu, sebetulnya kita itu kan sudah punya penguatan pendidikan karakter di Perpres nomor 87 kalau nggak gitu. Itu juga ada 5 inti karakter yang itu nggak diacu di sini padahal itu Perpres masih berlaku. Antara integritas, religius, gotong royong, terus mandiri, terus satu lagi saya kira teguh kokoh gitu ya. Berkepribadian apa itu ya. Nah, ini harusnya kan begitu-begitu itu tidak boleh diabaikan sama sekali ya, karena masih berlaku Perpresnya itu, belum dicabut dan programnya itu masih ada. Ini sebetulnya hal yang
agak membingungkan enggak ini Prof. Hamid? Ya, dari segi hukum sebetulnya terjadi pelanggaran. Ya, sebab penetapan presiden itu adalah lebih tinggi hukumnya daripada permen. Ya. Ya, tetapi kita tahu bahwa kementerian kita itu seringkali terjadi hal yang seperti begitu. Permen dilanggar oleh direktur, ya, direktur jenderal, direktur, kemudian mengeluarkan surat edaran yang tidak sesuai. Menteri mengeluarkan ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya yang tidak sesuai dengan undang-undang dan ketetapan yang di atasnya, seperti PP, seperti peraturan presiden, seperti begitu ya. Nah, jadi memang ini suatu konteks yang sebetulnya menakutkan. Menakutkan dalam pengertian ke depan, lantas kalau hukum tidak kita tegakkan, bagaimana kebijakan itu bisa kuat gitu ya. Ya, ya betul, Pak. Ya betul, Prof. Gimana, Prof? Ya, jadi dengan demikian memang mestinya dia harus diluruskan pada peraturan itu, gitu kan. Nah, tetapi masalahnya sekarang adalah ternyata kekuatan politik itu lebih dari kekuatan hukum. Ini yang seringkali dikeluhkan orang kan. Jadi kebijakan yang sifatnya politis itu mengalahkan kekuatan hukum yang sudah ada, seperti itu. Sehingga yang berlaku adalah kebijakan politis tadi, seperti itu. Nah, di dalam konteks semacam ini, mau tidak mau guru harus mempersiapkan diri pada kebijakan politis itu. Ya, ya. Ini apa dari nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila ini, Prof, yang sangat relevan bagi bangsa kita untuk saat ini. Mungkin ada misalkan ya, kalau itu menjalankan tidak boleh ada prioritas, ya, tapi mungkin semuanya dicapai, tapi highlightnya kemana? Mungkin mandirian, mungkin ya, mandiri. Bangsa kita sudah nggak mandiri sekarang. Jadi profil pelajar Pancasila itu harus juga mengadres terhadap kemandirian bangsa mungkin. Gimana menurut Prof. Hamid? Ya, kemandirian itu kan yang juga sudah sejak awal kita inginkan kan sebetulnya gitu kan. So, kemandirian ini mengandung makna bahwa siswa itu menjadi pelajar mandiri. Dan kalau dia menjadi pelajar mandiri, dia bisa belajar sepanjang hayat, gitu kan. Sehingga dengan demikian maka hadis yang mengatakan belajar dari kandungan sampai ke liang lahat itu juga terjadi. Tetapi ini kan juga program internasional yang besar kan dari UNESCO tentang belajar sepanjang hayat itu. Sehingga memang ini harus mendapatkan akselerasi. Nah, hanya bagaimana kita bisa mengembangkan siswa untuk bisa menjadi pembelajar yang mandiri. Di situ dia harus mempunyai kebiasaan belajar. Nah, kalau dia mempunyai kebiasaan belajar, ketika dia sudah tidak sekolah dengan satu dan lain faktor gitu, maka dia sudah bisa juga terus belajar. Ya, jadi tidak hanya di sekolah saja. Nah, artinya dengan demikian, kalau dia mempunyai keterampilan belajar, maka dia bisa mengembangkan dirinya secara terus-menerus. Kita melihat umpamanya banyak orang yang sukses walaupun pendidikan formalnya itu tidak tinggi karena mereka punya kebiasaan ini. Nah, tetapi kebiasaan ini kan harus didukung oleh rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu ini yang harus dikembangkan pada diri anak. Ya, betul. Kalau dia ingin tahu, dia ingin belajar. Kalau dia tidak ingin tahu, dia tidak ingin belajar. Jadi di dalam pelajar Pancasila itu adalah bahwa kita harus bisa mandiri, bernalar kritis. Saya kira bernalar kritis itu penting juga ketika orang harus mandiri. Ketika siswa kita tidak dikondisikan menjadi siswa yang mandiri, saya yakin bahwa merdeka belajar nggak jadi merdeka. Bahkan orang itu lebih suka dijajah. Ada yang suka dijajah. Orang-orang sekarang ini, orang-orang tua dulu itu ada yang bilang bahwa masih enak di zaman penjajahan Belanda katanya. Itu kan menunjukkan kemandirian yang belum hakiki. Nah, gimana ini? Bernalar kritis bagi para siswa.
Ya, sebetulnya di samping mandiri, ya ada dua lagi yang perlu diperhatikan, yaitu bernalar kritis dan kreatif. Ya. Ini kalau umpamanya kita tahu beriman tadi sudah menjadi satu bagian gitu kan, gotong royong itu juga sudah satu yang kita lakukan gitu kan. Nah, kebinekaan global itu satu yang bisa berkembang karena kita negara yang juga beraneka ragam, tetapi berpikir kritis, mandiri, dan berpikir kreatif ini suatu yang masih perlu dikembangkan gitu kan. Karena kalau orang tidak berpikir kritis, dia seperti tadi itu. Nah, tapi suasana luar juga ini harus mendukung. Kalau umpamanya orang berpikir kritis itu tidak selalu harus dalam pengertian menolak. Orang berpikir kritis itu tidak dalam pengertian selalu bertentangan. Bisa saja dia berpikir kritis itu sebetulnya sama, tapi dia mampu membuat argumentasi baru. Mengapa ini terjadi dan mengapa ini harus dibuat dan sebagainya seperti begitu. Ya, nah di sini yang dua aspek itu dia bisa tidak setuju, tapi dia mengungkapkan argumentasi. Dia bisa setuju, dan juga dia mengungkapkan argumentasi. Ini kemampuan berpikir kritis. Artinya kalau umpamanya kita berikan kepada anak sebuah bacaan, maka dia harus kita latih dia untuk bisa berpikir kritis terhadap informasi yang diterima, ya, sehingga dengan demikian dia mungkin dengan demikian juga dia akan bebas dari hoax itu, ya. Jadi kalau umpamanya katakanlah sekarang kita bicara tentang peristiwa yang paling mutakhir, yaitu mengenai Palestina umpamanya. Nah, jadi kalau dia mempunyai kemampuan berpikir kritis, dia membaca sebuah informasi tentang itu, dia mampu untuk melihat apakah ini benar informasi ini, dan apa saya setuju dengan informasi ini kalau itu benar gitu kan. Kalau dia benar, apakah juga saya tidak setuju? Mengapa saya setuju? Mengapa saya tidak setuju? Seperti begitu. Nah, tetapi kan artinya di sini orang mempunyai kebebasan berpendapat. Ya. Nah, ini lingkungan luar yang saya katakan. Kok lingkungan luar persekolahan, pendidikan tidak terbentuk, orang tidak bebas untuk mengeluarkan pendapat seperti begitu, maka kemampuan berpikir kritis itu akan mati. Ya, jadi seperti kata Prof. Yanto tadi, mengapa saya berpikir capek-capek, nanti risikonya juga tidak bagus untuk saya. Kalau umpamanya kebetulan saya setuju, oke. Tapi kalau kebetulan saya tidak setuju, lantas apa? Ada risiko negatif yang menyusahkan saya, ya sudah aja saya lebih baik tidak usah berespon seperti begitu. Nah, ini yang menyebabkan situasi yang terkadang itu, ya. Nah, nanti kita lihat juga ketika penilaian hasil belajar, nah kita seringkali masih menginginkan anak berdasarkan fakta, jadi tidak mengungkapkan pendapatnya, ya. Pertanyaan jelaskan mengenai ini itu dia hanya berdasarkan fakta yang dia baca, tapi kalau umpamanya apa pendapat kamu tentang ini, nah itu ada sesuatu yang lain gitu kan, seperti begitu. Ya. Jadi lebih pertanyaannya itu mungkin why and how. Iya, iya, seperti begitu ya. Ya, berpikir kritis itu bisa dilatih atau bawaan, Prof. Hamid? Oh, dilatih. Ya, dilatih itu dengan berbagai macam kegiatan tadi. Kita meminta dia selalu berpendapat, akhirnya dia akan berpendapat, dan di situ berpikir kritis itu berkembang, ya. Dan berpikir kritis itu tidak terhenti ketika seorang sudah berhenti belajar formal. Prof. Yanto, saya itu masih terus melatih diri dalam berpikir kritis seperti begitu. Ya, jadi dengan demikian dia akan menjadi bagian dari pendidikan sepanjang hayat tadi, dan menjadi bagian dari kemandirian dia dalam berbuat dan berpikir gitu kan, seperti begitu. Nah, jadi ini memang suatu hal yang sangat penting. Kalau kita perhatikan juga berpikir kritis tadi ada saya katakan bahwa itu berdasarkan rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu itu biasa
biasanya diwujudkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita perhatikan Quran, maka sebetulnya Quran mengatakan tanyakan segala sesuatu yang ada di sekitar kamu tentang apapun kecuali satu, zat Allah. Banyak misteri di lingkungan kita itu yang harus dipertanyakan, ya kan? Tapi masalahnya di sini yang saya alami ketika mengajar, saya itu tidak happy juga ya. Mengapa saya nggak bisa membuat mahasiswa saya itu bertanya? Jadi sampai pertemuan keempat, kelima itu masih harus meyakinkan mahasiswa bahwa bertanya itu adalah penting. Bahkan peribahasa kita, malu bertanya sesat di jalan. Nah, mahasiswa kita itu kalau bertanya itu enggan. Karena apa? Sebenarnya nggak tahu apa yang ditanyakan. Sehingga curiosity-nya itu tidak begitu tinggi, sehingga berpikir kritis tadi ya agak terhambat mungkin, Prof. Hamid. Nah, menghadapi hal seperti ini gimana nih caranya? Mahasiswa kita atau siswa kita. Karena dari rumah itu nggak siap belajar. Beda dengan di negara-negara maju di Finlandia, kemudian di Amerika, di Australia dan sebagainya itu anak-anak ini dari rumah sudah ada imajinasi, inspirasi, mau tanya apa nanti di kelas. Ini fenomena di Jogja saja atau di mana-mana ada yang orang nggak mau bertanya, Prof. Hamid. Iya, itu juga terjadi di kelas saya. Karena itu setiap kali bertemu awal saya mengajukan ada pertanyaan. Dan saya tunggu sampai mereka bertanya. Tunggu sampai habis kelasnya nggak ada. Nah, ya, alhamdulillah, tapi sekitar 5 menit, 10 menit waktu pertemuan awal ya. Mereka bertanya, walaupun pertanyaannya masih sederhana, tapi saya layani gitu kan. Nah, dan saya katakan, saya akan selalu memulai kelas saya dengan ada pertanyaan. Nah, sampai alhamdulillah hatinya makin lama yang bertanya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tidak dibiasakan bertanya. Ya, karena dari sejak sekolah dasar mereka tidak terbiasa untuk diminta bertanya. Nah, seperti saya katakan, kalau tadi Prof. Yanto mengatakan Australia, New Zealand, Amerika, negara Eropa, itu mereka melatih bertanya itu sampai 8 tahun. Hanya kelas 1, kelas 2 saja yang masih dalam pembelajaran mengenai baca tulis hitung gitu ya. Tapi setelah itu mulai mereka melatih anak bertanya. Nah, jadi dengan demikian kalau itu sudah terlatih, sudah menjadi bagian dari pribadinya. Betul. Ya. Dan saya juga punya metode, Prof. Hamid. Jadi mahasiswa yang tanya itu walaupun daring ya, itu saya tanya, berapa nomor prosensi kamu? Ya, memang pertanyaan-pertanyaan mereka itu saya pakai untuk salah satu aspek dari assessment kita. Jadi assessment yang real, progresnya, kemudian prosesnya itu saya tanya. Setelah saya tanya itu authentic assessment lah gitu. Cara mengadakan authentic assessment itu mereka tertarik juga. Yang penting bahwa mahasiswa itu ternyata menghendaki reward, yang rewardnya itu sangat eksternal, yaitu berupa diperhatikan kata. Jadi yang internal motivation itu belum berkembang, tapi lama-lama berkembang. Jadi lama-lama dia juga bertanya. Itu memang perlu conditioning saya kira ya. Jadi bahkan Prof. Hamid, kalau di Jogja kultur bertanya itu di TK itu malah nggak ada. Nyanyiannya itu nggak boleh bertanya nyanyiannya. Nyanyiannya gini, Prof. Hamid. Siji loro telu astane sedeku mirengake bu guru manawa didangu. Itu artinya 1, 2, 3 tangannya berseragam gitu di astane sedeku mirengake bu guru itu dengarkan bu guru, dengarkan bu guru. Mirengake bu, dengarkan bu guru. Manawa didangu. Kalau ditanya. Jadi dia dengarkan saja, nggak boleh bertanya sejak kecil. Nah, itu harus ada terobosan itu saya kira. Iya. Jadi memang harus diubah dari bawah, karena itu dia lama, memerlukan waktu panjang untuk bisa melatih itu kan. Dan teknik yang digunakan
digunakan Prof. Yanto itu juga bisa digunakan. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu penilaian kita bagaimana kamu bertanya. Kalau kamu tidak bertanya, nah kalau kamu bertanya saya beri bonus. Nah, kalau itu ya masih extrinsic memang gitu kan ya, motivation gitu kan, seperti begitu. Tapi awalnya kan memang mesti harus begitulah barangkali gitu kan. Anak-anak kelas bawah itu lama-kelamaan ketika itu sudah terbiasa ini, sebab saya tunjukkan satu bacaan, kemudian saya tanya, ada pertanyaan, diam begitu ya. Ya, betul. Nah, jadi kemudian saya katakan, coba lihat ini. Nah, dia bilang, oh iya Pak, itu ada apa? Nah, saya bilang kan banyak sekali nih di sini persoalan yang tidak jelas, seperti kata Prof. Yanto tadi mengenai kebijakan dan sebagainya kan. Jadi dia bertanya, akhirnya itu berkembang gitu kan. Jadi mungkin kita mengurangi tes di dalam pembelajaran kita gitu kan yang formal seperti begitu, tetapi kita mengatakan bahwa bertanya itu bagian dari nilai sebagai strateginya. Jadi dia mau bertanya kan, kalau soal dicatat, oh ini A bertanya, B tidak bertanya, dan pada akhir pelajaran juga bisa dikatakan ini masih ada yang banyak yang belum bertanya ini apa. Nah, jadi bonusnya akan diberikan pada A, pada siapa yang, nah itu mungkin mereka akan melatih dirinya untuk bertanya gitu kan, seperti begitu. Conditioning, mereka masih Pak Prof. Hamid, seperti Pavlov saja, harus dikonditioning. Jadi eksperimen Pavlov. Jadi belum modern cara belajar mereka. Jadi ya memang begitulah, seperti membangun karakter. Pertama dipaksa, terpaksa, lalu biasa. Nah itu proses habituasi memang seperti itu saya kira. Sehingga saya taruh di presensi mereka, saya golongkan. Pertanyaan itu saya golongkan excellent, good, average. Jadi anak-anak yang bertanya itu sangat-sangat canggih mengenai how, why, itu saya kasih excellent. Kalau yang hanya fakta, saya kasih average. Nah, ini saya kira kelihatannya itu sangat mendukung Prof. Hamid. Jadi memang guru terlebih-lebih guru di SD, Prof. Hamid, itu saya kira effortnya kan harus lebih nyata dan lebih telaten lagi itu. Betul nggak gitu, Prof. Hamid? Iya, dia mulai dari SD. Karena itu maka anak-anak SD itu yang diajar untuk bisa bertanya gitu kan. Jadi dengan demikian maka mereka sudah terlatih gitu. Mereka tidak lagi malu bertanya, tapi justru malu kalau sesat gitu kan, seperti itu. Sehingga dengan demikian mau bertanya ya. Sebab kebiasaan bertanya ini juga bagi orang tua bukan suatu hal yang menyenangkan gitu kan. Ya, tetapi seperti kata salah seorang ahli mengatakan bahwa sebetulnya pada dasarnya anak itu adalah makhluk yang selalu ingin tahu, selalu ingin bertanya. Hanya orang tua dan sekolah yang menyebabkan dia tidak ingin bertanya, katanya seperti begitu. Karena tidak jarang orang tua memandang bahwa anak itu dianggapnya sebagai orang dewasa kecil gitu. Jadi diperlakukan tidak selayaknya anak-anak itu. Nah, ini saya kira malpraktis itu. Jadi kita pun juga harus paham apa yang harus dilakukan ketika anak-anak ya anak-anak berumur anak. Cara belajarnya, keinginannya, motivasinya dan sebagainya perlu kita ajarkan. Nah, Prof. Hamid, ini pertanyaan terakhir ya, yang dari pelajar Pancasila itu, apakah memang harus sudah sangat kritis sekali beraneka ragam global, keanekaragaman global harus kita miliki bagi anak-anak kita. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang desa-desa sana gimana itu? Apakah perlu itu? Ya, sebetulnya ini kan kalau saya melihatnya, sebetulnya ini kan intervensi imperialisme pendidikan gitu ya. Ya, untuk negara-negara yang maju dengan fasilitas pendidikannya yang bagus, dengan alat komunikasi yang bagus, memang mereka mengendaki adanya itu. Ya, tetapi dasarnya sebetulnya kalau kita lihat di dalam global competence itu, dia masalah kebinekaan global ini
itu dimulai dari budayanya sendiri. Dia harus paham ada keanekaragaman di dalam budaya sendiri. Orang Jogja, walaupun di desa barangkali, antara satu rumah dengan rumah yang lain, itu mungkin ada perbedaan-perbedaan dalam hal tertentu. Jadi mulai terjadi keragaman di situ, dan di situ dia mulai paham tentang keragaman seperti itu, ya. Dan di dalam satu model pembelajaran, anak disuruh bercerita, ini loh kebiasaan saya di rumah. Nah, yang lain mengatakan ini loh kebiasaan saya di rumah. Nah, kemudian dia menjelaskan mengapa kebiasaan saya itu begini, yang juga sana mengapa kebiasaan itu begitu, sehingga dengan demikian kemudian terjadi pengertian antara ini. Nah, itu sampai tingkat lanjut, demikian seterusnya. Nah, tapi kalau sampai kepada global, untuk wilayah tertentu yang tidak ada komunikasi global, itu tidak perlu dikembangkan sampai ke sana. Tapi kalau sampai umpamanya dia sampai ini melihat televisi dan sebagainya, ini kan penting Prof, untuk bisa melihat bahwa oh iya, mereka budayanya begitu, memang begitulah mereka. Jadi berbeda dengan saya budaya ini. Jadi poin di situ yang penting sebetulnya, bahwa kita tidak mengekor mereka, tapi kita bisa memahami, oh ya baik, mereka caranya begitu. Dengan demikian maka ini, karena tadi sudah dari kecil antara rumah sudah berbeda, tahu, paham dan sebagainya, mungkin cara makan, mungkin cara berhubung, menyapa orang tua gitu kan, seperti begitu ya. Ini suatu yang pentingnya di sana gitu kan. Iya, betul itu. Itu memang saya kira kebinekaan lokal itu harus dipelajari pertama kali untuk modal mengenal kebinekaan global. Saya kira itu kan prinsipnya, dan itu sesuai dengan psikologi pembelajaran, bahwa anak itu dibelajarkan hal yang dekat, modal yang konkret, lama-lama jauh abstrak. Saya kira itu. Nah, demikianlah saudara-saudara para pecinta suyanto.id, bincang-bincang kita dengan Profesor Dr. Hamid Hasan mengenai beberapa nilai karakter pelajar Pancasila yang perlu kita perhatikan, perlu kita ajarkan pada siswa-siswa kita. Terima kasih Prof. Hamid atas sama-sama Prof. Yanto. Mudah-mudahan selalu sehat, sampai ketemu minggu depan. Amin, amin. Terima kasih Prof. Yanto. Terima kasih juga Ibu dan Bapak yang mendengarkannya. Yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi Ibu dan Bapak untuk memulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.